Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di Jun Channel. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri indigo. Nah, saya sudah mewawancara sekitar 5 orang yang indigo dan bagaimana sebetulnya ciri-ciri dari orang yang indigo tersebut. Silakan disimak ya videonya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri indigo, saya menjelaskan sedikit ya tentang indigo itu. Jadi indigo itu ada yang mengatakan bahwa orang indigo adalah orang yang bisa melihat makhluk gaib. Tapi sebetulnya tidak hanya makhluk gaib aja ya yang bisa dilihat, tetapi hal-hal yang lain pun bisa ada pada orang yang indigo tersebut. Nah, indigo itu adalah orang yang punya kemampuan yaitu indera keenam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, kemampuan tersebut adalah kemampuan yang sudah ada sejak dia lahir. Jadi tanpa dipelajari bahwa kemampuan tersebut sudah ada di dalam orang tersebut. Saya sudah buat video wawancara dengan satu orang indigo ya pada video yang lalu. Kemudian saya wawancara yang lainnya bahwa ciri-ciri indigo itu ada 6 ya yang saya catat di sini. Nah, ciri yang pertama adalah orang indigo itu mempunyai intuisi yang tajam. Bahasa intuisi itu adalah bahasa psikologi ya sebetulnya. Nah, intuisi itu semacam firasat ya. Firasat baik atau firasat buruk. Nah, orang-orang yang indigo itu biasanya lebih tajam daripada orang-orang pada umumnya. Misalnya keluarganya akan terjadi kecelakaan, dia resah ya. Supaya orang tua tersebut, orang tua dia supaya cepat pulang. Kemudian dia harus pindah ke tempat yang lain. Misalnya ada satu kejadian, ada penumpang di sebuah angkutan umum, kemudian duduk di belakang, kemudian karena dia itu termasuk intuisinya tajam, disuruh pindah di dalam hatinya supaya pindah ke depan. Dan kemudian setelah dia bersikeras ya ke supirnya supaya pindah ke depan, akhirnya dia pindah ke depan, dan ketika terjadi kecelakaan yang selamat hanya dia seorang. Nah, oleh karena itu orang-orang yang indigo itu mempunyai intuisi yang tajam. Jadi intuisi itu adalah semacam ide atau gagasan yang dilakukan tetapi di luar logika atau di luar pikiran. Jadi hatinya yang menggerakkan dia untuk melakukan satu hal tanpa dipikir dulu, tetapi itu harus dilakukan oleh dia. Kemudian yang kedua adalah mampu melihat petunjuk alam. Jadi orang-orang yang indigo itu ketika akan terjadi bencana atau musibah, nah ada petunjuk-petunjuk alam biasanya. Kondisi langit, kondisi bumi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang indigo itu pasti akan tahu. Kalau akan terjadi tsunami tahun 2004 misalnya, orang-orang yang indigo itu pasti tahu ada gejala alam yang terjadi. Kemudian ada pandemi COVID yang kemarin, itu pasti ada gejala alamnya dulu. Akan terjadi satu musibah yang sangat besar dan akan melanda ke seluruh dunia. Atau ada yang terjadi misalnya longsor atau banjir yang sangat besar. Nah, kemudian ada tanda-tanda alamnya dulu. Ada peringatan, tapi peringatannya itu oleh orang-orang pada umumnya tidak tahu ini. Tapi orang-orang yang indigo pasti akan tahu gejala-gejala alam tersebut akan mengakibatkan musibah yang sangat besar. Bahkan orang yang indigo itu ketika sebelum terjadi bencana atau musibah, misalnya di awal tahun, dia itu sudah tahu ya akan terjadi bencana atau musibah pada tahun 2022 misalnya. Di awal tahun orang-orang yang indigo itu sudah tahu. Ada peringatan, ada tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa akan terjadi musibah atau terjadi bencana.
Nah, selanjutnya adalah menebak kondisi yang lalu 90% tepat. Saya pernah mencoba dulu ya, sudah lama sekali, sekitar tahun 2014 kalau tidak salah, menebak kondisi rumah pada zaman dahulu. Jadi ceritanya saya ke daerah Garut, kemudian ada rumah yang dibangun pada tahun 1923 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian saya bersama keluarganya ngobrol, kemudian saya ngecek ya ke anak yang indigo, tapi lokasinya jauh ya anak indigo tersebut. Saya kirimkan fotonya, kemudian coba tolong digambarkan rumah ini pada zaman dahulu. Rumah kondisi yang pada waktu itu adalah tahun 2014 sudah rusak ya, sudah rusak parah, pokoknya sudah tidak berbentuk rumah aja. Kemudian dia menggambarkan rumah pada zaman dulu disesuaikan oleh sama keluarganya ya, disesuaikan bentuk rumahnya seperti ini, catnya ini, depan rumah ada ini, detail sekali semuanya itu tergambar. Nah, orang-orang yang indigo akan menebak 90% bahkan 100% tepat ya kondisi pada saat tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ciri yang keempat adalah pemikirannya lebih dewasa. Jadi orang-orang yang indigo itu lebih dewasa pada umumnya. Misalnya usianya dia 25 tahun. Pikirannya itu lebih dari itu, bisa pikirannya 40 tahun bahkan 50 tahun. Jadi dia itu lebih dewasa. Bahkan ada seorang anak yang indigo, anak SMP atau SMA, tetapi pikirannya itu pikiran yang dewasa. Nah, orang-orang yang indigo itu rata-rata seperti itu, pikirannya itu lebih dewasa daripada anak pada usianya. Nah, ada anak-anak yang misalnya menyarankan, menasihati kepada orang yang sebayanya, menasihati supaya dia jalannya lurus, supaya dia baik, soleh dan sebagainya. Nah, kondisi dia itu lebih dewasa daripada orang pada umumnya. Atau bahkan ketika ngobrol dengan orang yang dewasa, padahal usianya itu masih usia anak-anak atau remaja, dia seperti pas ke dia ngobrol dengan orang dewasa. Makanya anak-anak atau orang-orang yang indigo itu lebih dewasa daripada usianya. Nah, kemudian orang-orang yang indigo itu dia mampu untuk melihat ke masa depan. Contoh yang saya gambarkan tadi bahwa anak atau orang yang indigo itu mampu untuk menebak ke masa depan. Contoh misalnya ini teralami saya sendiri gitu ya, ketika dulu tahun 2015 ketika berzikir, saya belum pernah ke Mekah ya, belum pernah umroh atau haji. Pada tahun 2015 saya berzikir, wiridan gitu ya, di belakang saya juga ada istri, salah sholat berjamaah di rumah pada saat itu ya. Nah, setelah sholat kemudian berzikir, tiba-tiba saya berada di Mekah. Nah, ketika berada di Mekah, orang itu pada lari-lari semua, lari ke sana kemari, ada apa gitu ya. Kemudian ada suara ledakan keras itu pada saat di Mekah itu. Nah, semua orang lari-lari takut terjadi adanya bom. Pada waktu itu kan musim bom ya, di mana-mana ada bom. Nah, ada ledakan keras sekali. Ternyata saya lihat ke arah sana, ke arah ledakan itu, ternyata ada kren yang jatuh ya, pada saat itu kren jatuh. Sehingga banyak terjadi korban-korban di sana. Termasuk ada korban Indonesia juga ya, jamaah haji Indonesia. Nah, kemudian saya kembali lagi membuka mata lagi ya, karena saya kondisinya di rumah bukan di Mekah pada saat itu. Nah, itu adalah 3 bulan sebelum haji, musim haji pada saat itu. Nah, kemudian saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang saya lihat pada waktu itu. Akhirnya ya terjadi, karena itu adalah musibah ya, terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Nah, terjadi persis apa yang seperti saya lihat 3 bulan sebelumnya. Saya cuma bicara ke keluarga, bicara ke tetangga, saya melihat seperti ini, bukan mimpi ya, tetapi itu terlihat ketika saya berzikir ya, berzikir dengan istri saya, terlihat seperti itu. Itulah gambaran ketika ke masa depan. Nah, ketika melihat masa depan itu sebetulnya ngeri ya. Kalau kita ingin melihat ke sana, saya menolaknya justru. Tapi seperti kita dicabut nyawa kita ya, supaya tetap kita melihat ke masa depan. Artinya apa? Supaya kita itu berhati-hati ketika melangkah. Di masa depan akan terjadi seperti ini. Akan terjadi bencana, akan terjadi musibah yang sangat besar dan lain sebagainya. Nah, itu kita diberikan peringatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempelajari ya, tetapi kita hanya diperlihatkan oleh Allah bahwa kita supaya
berhati-hati dalam setiap langkah. Nah, selanjutnya adalah ciri indigo itu dia bisa melihat makhluk gaib secara detail, secara jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang mampu melihat makhluk gaib, berarti dia termasuk adalah indigo. Cuman orang yang indigo itu ketika berkumpul dengan manusia pada umumnya, dia sulit untuk membedakan mana makhluk gaib, mana manusia. Gitu ya. Karena orang indigo itu masuk ke dimensi yang sekaligus antara dimensi alam gaib dan dimensi kita manusia nyata gitu ya. Bingung mana manusia yang asli, mana makhluk gaib. Makanya orang-orang indigo itu bingung ketika misalnya ada orang yang ada mahasiswa yang indigo, kemudian dia itu sedang ada ta'aruf atau orientasi ya, kemudian ada kakak kelasnya yang bilang begini, tapi suatu saat bingung dia, apakah dia itu manusia atau bukan. Kenapa? Karena suatu saat si orang yang ngomongnya itu tiba-tiba masuk ke kelas, kemudian tidak ada orangnya. Jadi ketika pas melihat orang itu nyata, tapi ketika masuk ke ruangan si orang itu ya yang bicara tadi atau kakak kelasnya itu tiba-tiba menghilang. Jadi sulit membedakan mana manusia dan mana makhluk gaib yang sesungguhnya. Nah, itulah 6 ciri orang-orang indigo. Di Google itu ada sampai 17, ada 14, ada 5 dan sebagainya. Tetapi teman-teman sekalian mempunyai ciri-ciri seperti itu, berarti Anda termasuk orang yang indigo. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.